Tanggapannya sedikit Pak tentang pagar laut tadi Pak gimana? Pak JK tadi bahwa polisi alhamdulillah dalam waktu 2 hari bisa tangkap orang yang dipotong lehernya. Tapi ini 30 km yang tahu siapa. Ini kelewatan ini. Ada kekuasaan lain yang melindungi pemberian hak yang melanggar asas konstitusi itu siapa? Yaitu pemerintahan Pak Jokowi ketika itu. Jadi kalau orang bilang Jokowi lagi, ya karena memang pada waktu itu presidennya ada Pak Jokowi kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif T9, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita akan mengupdate informasi-informasi terkini yang lagi ramai dibicarakan oleh para netizen. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Serta jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya sehingga Anda akan terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya. Saya tidak perlu berlama-lama, mari kita simak video berikut ini. Tanggapannya sedikit Pak tentang pagar laut tadi Pak gimana? Pak JK tadi bahwa polisi alhamdulillah dalam waktu 2 hari bisa tangkap orang yang dipotong lehernya. Tapi ini 30 km yang tahu siapa. Ini kelewatan ini. Semuanya dibuka. Terima makan sendiri. Terima kasih banyak. Kita hanya menyelidiki terkait dengan apa-apa aja yang di lapangan, ada tindak pidana atau tidak. Tapi karena sudah diambil oleh KKP, kita tunggu aja dari KKP ya. Ada. Gitu. Sementara kita belum temukan adanya tindak pidana dan setelah masih di KKP banyak. Pagarnya sudah dibongkar, akses nelayan ke laut lepas sudah dibuka. Sekarang masalah yang tetap tertinggal adalah misteri itu pagar siapa, diberi izin oleh siapa, dan lebih dari itu pemetaan yang sudah dibuat melalui penelitian netizen ini memperlihatkan bahwa hak guna bangunan itu sudah diberikan pada Pantai Indah Kapuk. Jadi pertanyaan utamanya siapa yang memberi hak itu, dan kita kembalikan pada prinsip bahwa hak itu tidak boleh diberikan karena ada aturan bahwa alam terbuka apalagi laut itu tidak boleh secara eksklusif dimiliki oleh satu kelompok. Harus diperiksa pejabatnya siapa, BPN, tetapi di atas BPN tentu ada kekuasaan lain yang melindungi pemberian hak yang melanggar asas konstitusi itu siapa? Yaitu pemerintahan Pak Jokowi ketika itu. Jadi kalau orang bilang Jokowi lagi, ya karena memang pada waktu itu presidennya ada Pak Jokowi kan. Itu yang harus kita periksa. Tapi jelas bahwa pemerintah di zaman Pak Jokowi itu memberi izin itu melalui BPN atau apapun dengan Pemda, tapi itu rejim yang harus kita pastikan bahwa di dalam rejim Presiden Jokowi terjadi pelanggaran hak atas laut, hak rakyat untuk mengolah laut, dan hak itu yang kemudian dipersoalkan sekarang. Kenapa hak itu berubah menjadi HGB? Jadi kita akan tonton masalah ini lebih jauh dan dengan satu kepastian kita tuntut pengadilan. Sebetulnya upaya terakhir adalah pengadilan untuk menunjukkan mana dokumen yang dibuat oleh pejabat mana di dalam era siapa yang menyebabkan masalah ini harus diselesaikan dengan perintah Presiden Prabowo. Jadi tetap soal hukum mesti dilanjutkan. Sekali lagi ini soal keadilan, dan soal keadilan itu tidak mungkin diselundupkan hanya melalui headline, hanya melalui opini para buzzer itu, hanya melalui talk show. Ini mesti dibawa ke pengadilan supaya terlihat betul bahwa di dalam upaya kita untuk melindungi kehidupan natural di laut itu tidak boleh ditutup dari akses rakyat, karena laut itu kan diberikan bukan kenikmatan untuk menikmati laut itu bukan sekedar kenikmatan mereka yang punya villa di pinggir laut itu juga bukan sekedar tidak nyaman, tapi tidak memberi hak pada rakyat untuk menikmati keindahan laut, tidak memberi hak pada nelayan untuk memanen hasil laut. Jadi laut itu diberikan pada semua orang, tidak boleh dibatasi hanya pada orang tertentu yang punya modal. Rame-rame soal pagar bambu misterius di Kabupaten Tangerang yang sampai sekarang tuh belum ada yang tahu siapa pemilik. Kalau katanya nggak tahu siapa pemiliknya, siapa yang buat, itu pemerintah berbohong.
kepada rakyat Indonesia. Betul. Candi Borobudur bisa diketahui siapa yang buat, di zaman siapa yang buat, kapan dibuat. Candi Borobudur di zaman Syailendra. Ya. Candi-candi di Indonesia ini diketahui siapa yang buat, kapan dibuat. Apalagi pagar bambu di era sekarang yang sudah modern. Jadi kalau katanya nggak tahu siapa yang membuat, pemerintah dan aparat berbohong kepada masyarakat Indonesia. Ada yang mereka tutupi hal besar. Karena kalau mereka buka, itu akan menjadi senjata bagi mereka. Karena uang udah masuk. Uang udah masuk ini ke kantong. Uang. Jadi tujuannya pagar-pagar itu apa ya? Kalau kalian pernah melihat aku pernah melihat di beberapa tepi-tepi danau, itu di pagar-pagar lama-lama nanti ditutup jadi darat. Baru sekarang sepertinya berani menyebutkan nama-nama itu, nama-nama yang diduga terlibat ya Bang, dalam pemasangan pagar laut ini. Kenapa Abang sampai bilang baru berani sekarang untuk menyebut nama-nama itu? Memangnya kondisi apa yang berbeda sekarang dibandingkan dulu Bang? Jadi sebelum dijadikan PSN, itu proyek strategis nasional. Sebelum PIK 2 dijadikan proyek strategis nasional, itu situasinya buat kami ya itu mencekam. Mencekamnya gimana? Karena di daerah pesisir Tangerang itu sering berkeliaran preman-preman, ormas-ormas yang mengintimidasi masyarakat. Ada beberapa kasus misalnya sawah-sawah yang dijadikan dianggap ini masuk plotting, itu ditancapkan pelang-pelang. oleh kelompok-kelompok ormas-ormas ini. Bahaya. Nah, ketika kemudian pelangnya dicabut oleh pemilik lahan, artinya yang punya tanah, yang punya sawah, ya beberapa diantaranya harus dilaporkan ke kepolisian. Kemudian ada teman-teman saya aktivis, ya termasuk juga LSM, ketika dia mengkritik katakanlah Agung Sedayu, itu biasanya segera dipanggil oleh polisian. Apalagi kalau menyebut-sebut nama Aguan, itu pasti langsung bisa ditangkap. Situasinya memang buat kami, termasuk masyarakat yang terdampak itu tidak ada keberanian untuk mengungkap semua ini. Kenapa sekarang jadi berani? Peralihan kepemimpinan. Kepemimpinan maksudnya? Ya, dari Jokowi ke Prabowo. Bedanya apa memangnya? Karena dari kepemimpinan Presiden Jokowi itu semuanya dikendalikan. Oleh? Iya, oleh oligarki. Polisian sudah dikendalikan, preman, ormas, semuanya. Jadi kalau ada orang yang mau mempertanyakan, menggugat soal PIK 2, ya pilihannya dua. Kalau dia kalau tidak menjadi bagian dari Aguan, maka tentu dia akan mengalami kriminalisasi. Bahkan beberapa diantaranya sudah dipenjara. Dan ini sebetulnya Abang bicara begini karena melihat, mengalami sendiri, atau asumsi, analisa soal oligarki, karena ini sudah perubahan kepemimpinan, makanya sekarang menjadi lebih berani untuk mengungkap, untuk menyebut nama. Itu dari asumsi atau memang ada buktinya, Bang? Awalnya adalah dari pengakuan teman-teman yang di aktivis, pengamat. Ketika dia ngomong Agung Sedayu Group, dia ngomong soal Aguan, dia harus bolak-balik ke Polda. Walaupun hanya saksi statusnya, tapi kan melelahkan secara psikologis. Dan yang kedua, saya ngalami sendiri. Bayangkan saya hanya ngomong PIK 2 saja di podcast, itu saya harus mendapatkan intimidasi. Apa tuh? Ya datang orang yang tidak saya kenal, ada telepon-telepon yang aneh, bahkan terakhir ya saya disomasi oleh seseorang yang mengaku sebagai pengacara.